Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah yang hari ini dihadiri oleh Pak Ja'far, yang saya hormati Direktur MP Madrasah Pembangunan, diwakilkan juga ya. Nah, salam saya untuk Pak Hafiz Salim, serta yang saya hormati Direktur narasumber dari Universitas Nasional, Bapak Profesor Dr. Iskandar, dan saya hormati juga panitia ketua panitia Pak Dr. Arif Asep Syarifuddin, serta yang saya cintai, saya banggakan adik-adik alumni MP. Ada alumni MP saya lihat, tapi ada yang masih siswa MP ya. Masya Allah, ini antar generasi berarti pertemuan kali ini. Alhamdulillah, saya banggakan semua alumni MP dan juga siswa-siswi MP. Tepuk tangan untuk sekolah favorit dari dulu sampai sekarang, dari mulai dibangun sudah istimewa karena memang berada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atau dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 70-an didirikan untuk putra-putri dosen dan karyawan UIN Jakarta serta masyarakat lingkungan. Ya, termasuk saya berada di lingkungan ini, di rumah saya di belakang ini langsung. Temboknya nempel Pak Iskandar, nempel rumahnya di sini orang tua saya. Dari dulu sudah di sini, maka saya sangat kenal dengan MP. Walaupun belum pernah sekolah di MP. Madrasah Pembangunan didirikan tahun 70-an, 76, ya 74, ya saya sudah mau tamat SD, saya tamat SD 75, dan mungkin ada teman-teman saya tidak hadir ya yang seangkatan lalu melanjutkan di sini. Saya tamat SD dari pernah di Tegoso, kemudian pindah ke Situ Bintung 2 pagi di Rempoa, kemudian SMP-nya ke Al-Azhar Kebayoran Baru, Al-Azhar Pusat dulu ya. Ya, setelah itu baru ke Mesir. Belum lulus SMP saya sudah ke Mesir, sehingga ijazah SMP saya peroleh dari Mesir. Saya punya 3 ijazah dari Mesir, SMP, SMA, dan S1. Alhamdulillah. Dan tadi seperti dikatakan bahwa saya walaupun Al-Azhar, ajarannya memang banyak agamanya, tetapi saya pilih yang umum. SMA-nya juga IPA Biologi dan S1-nya Sastra Inggris tadi ya, seperti disampaikan. Alhamdulillah lulus terbaik juga dari S1 di Al-Azhar. Ini untuk memotivasi yang muda-muda bahwa belajar apapun asal ditekuni, insya Allah kita bisa berprestasi. Dan bahasa-bahasa itu bukan tujuan ya, dari pengalaman saya, bukan tujuan untuk dipelajari dan dikuasai, tapi bahasa itu adalah alat untuk membuka cabang ilmu yang demikian banyaknya di dunia ini. Untuk itu kalau bahasa-bahasa saya memang suka, walaupun lulusan IPA tapi bahasa saya suka juga. Saya kalau dari Mesir itu sudah lulusnya sudah bisa Arab, Inggris, Prancis. Ya, bahasa Prancis saya pelajari 5 tahun dan sampai bisa nonton TV, baca novel dan lain-lainnya. Tapi di Indonesia di Ciputat sudah tidak pakai lagi, jadi hampir lupa. Tapi ketika saya ke Kanada dan ke Maroko, itu mereka
sudah keliling juga ya 31 negara di semua benua. Ya, karena tadi bahasa jadi saya nggak ada batasan itu hanya kalangan di negara Timur Tengah saja atau lainnya, jadi saya bisa ke Eropa dan Amerika karena bahasa. Dan ketika mau ke Turki saya belajar dulu bahasanya. Jadi saya sekarang bisa juga bahasa Turki. Sudah kalau nonton sinetronnya itu udah bisa ngerti dalam bahasa Turki. Mau ke Jepang juga saya belajar sedikit, mau ke Cina belajar sedikit, belajar ke Persia juga. Kalau Persia ada banyak karena gabungan bahasanya Arab sama Turki, itu adalah bahasa Persia. Jadi lumayan lah. Nah ini juga motivasi. Bahasa itu tidak ada yang sulit, termasuk bahasa Arab. Ada yang merasa kesulitan belajar bahasa Arab? Ya. Karena niatnya belum teguh untuk menguasai bahasa, tapi cuma belajar qawaid, belajar nahwu saraf, bagaimana baca ibunya, bagaimana, tapi nggak belajar langsung conversation atau muhadatsah, sehingga merasa susah dan belum juga kesana langsung ke negeri Arab misalnya, ya supaya bisa mendorong bahasanya di sana karena belum mengunjungi maka ya masih merasa sulit. Ya. Nah, alhamdulillah saya lihat dari tema yang diberikan kepada saya ini sinergi sumber daya digital untuk kemaslahatan umat. Ini penting sekali dari berbagai kajian dan bacaan kita semua tentang sumber daya digital ini. Sudah dinyatakan bahwa penting sekali kita mengenal bahkan juga menggeluti bidang ini, menggunakan internet, mengenal program-program serta buat aplikasi-aplikasi, menggunakan aplikasi-aplikasi, mengisinya dan lainnya, itu sudah sangat penting. Itu adalah pengetahuan dasar sepertinya lulus SMP atau SMA sudah bisa seperti itu. Nah selanjutnya adalah kita bisa tingkatkan lebih bermanfaat lagi untuk maslahat umat. Ya, kalau untuk maslahat umat maka banyak bidangnya, bukan hanya administrasi dan memudahkan komunikasi di dalam organisasi atau di tata pengelolaan, tetapi juga untuk bisnis. Untuk bisnis dan sangat cocok sekali untuk generasi muda karena sekarang zamannya zaman cepat, klik begitu sudah ingin langsung barang belanjaan itu sudah datang, klik sudah ada jemputan ya, klik sudah ada apa lagi? Oh makanan. Saya nggak pernah punya. Baik, jadi memang eranya sudah demikian, kita membantu atau dibantu dengan adanya era dengan digitalisasi di zaman sekarang ini untuk hidup lebih mudah, cepat dan juga bisa melakukan inovasi kreativitas dengan cepat juga. Ini ganti slide-nya gimana? Oh iya. Digitalisasi bisa dinamakan juga cyber. Jadi saya lanjutkan saja. Cyber. Nah, cyber itu adalah dunia maya yang bisa dilakukan untuk hal-hal yang positif atau yang negatif. Yang positif tentu tadi kita katakan bahwa memudahkan kehidupan kita di berbagai bidang. Tapi kalau sudah merupakan kejahatan dan ini sangat mungkin terjadi, maka namanya cybercrime. Cybercrime pun juga bermacam
bermacam-macam. Ada yang di bidang keuangan, ada yang bidang porno aksi, ada yang bidang korupsi, ada yang bidang terorisme dan lain-lain. Jadi cybercrime itu sangat banyak dan kita kadang tidak tahu awalnya dari mana, ternyata kok sudah begini ya, begitu. Oleh karena itu kita perlu mengantisipasi dan mengenal betul dunia maya. Saya ikut di Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang bagaimana menjaga cyber di Indonesia, dunia maya di Indonesia, agar tidak merugikan generasi muda, apalagi anak-anak, juga orang tua, orang dewasa. Maka pemerintah harus punya kontrol. Kalau tidak ada kontrol dari pemerintah, maka maslahat tidak akan tercapai. Ini agak putih. Kalau tulisannya putih jadinya. Ya. Maka tadi itu bahwa kita sudah sangat bergantung pada dunia maya, baik yang positif maupun yang negatif. Kalau yang negatif tadi kita lihat bahwa ada kaitan cybercrime dan pemerintah sangat peduli untuk mereduksi dampak negatif dari digitalisasi dan dunia cyber, khususnya yang tidak membela akhlakul karimah, yang mendorong untuk hal-hal yang negatif. Biarkan saja, biar aja, biar aja. Gak apa-apa, dia tidak mau keluar. Iya, kita sayang ya, si abang ganteng ini. Nah, ya. Di Kominfo itu mereka tegas, dilaporkan setiap harinya oleh banyak pihak, LSM dan juga pemerintah, situs-situs mana yang digunakan untuk porno aksi, pornografi, ketika dilakukan. Oh, ini suaranya ya bisa dikecilkan, dikecilkan aja suaranya. Ya. Nanti cucu saya juga begitu mungkin. Sekarang masih bayi cucunya, saya punya satu laki-laki. Anaknya Aiman yang lulusan di sini juga ya, Ibtidaiyah Sanawiyah dari MP. Ya. Jadi pemerintah memang peduli, tiap hari dilaporkan oleh LSM, oleh kementerian, oleh polisi bahwa situs-situs ini sudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berakhlak, yang tidak berwenang, maka yang tidak bertanggung jawab juga, maka langsung oleh pemerintah Indonesia ditutup. Kalau itu saya menyaksikan langsung data-datanya bahwa pemerintah bisa menutup akses. Tapi seberapa banyak masyarakat Indonesia, sangat banyak juga masyarakat terbuka dengan dunia luar. Pemerintah juga melakukan keterbukaan ini juga dengan dunia luar, maka sulit sekali untuk mengantisipasi banyak hal. Tapi ketika dilaporkan dan kedapatan korban atau kedapatan dampak negatif, tentu ada gerak cepat untuk menanganinya. Nah, kita bicara yang bermanfaat, tentu bidang pendidikan. Di sini bidang pendidikan akan sangat mudah sekali menggunakan digital, alat-alat digital, karena sekarang internet sudah memberikan segala informasi. Mau tahu seluk-beluk apapun tentang siapapun dan apapun ada. Bahkan bisa dicari kalau Amalin sekarang ada di mana, di internet
lewat Google juga bisa tahu. Jadi kalau ada yang orang mau tembak saya di atas podium ini juga bisa. Langsung sekarang bisa langsung bom diarahkan ke sini langsung terjadi. Itulah sebagaimana detailnya dunia internet itu sudah masuk ke semua bidang. Nah, dari segi pendidikan, dari segi komunikasi, penyebaran informasi, semua itu juga dilakukan dengan alat-alat digital. Internet sudah ada, terus dampak negatif sudah, terus ya sepertinya nanti untuk dunia bisnis inilah yang tentu perlu kita perkuat. Sudah tidak lagi ada hal-hal yang ya untuk bidang bisnis ini akan memudahkan sekali. Seorang punya produk, kami di ibu itu ada yang jualan baju renang bayi. Kalau kita cari di mall nggak ada ya. Tapi ibu itu kreatif, yang juga bisa diisi angin atau udara sehingga dia nanti ngambang bayinya. Ini kan kreativitas, tapi dia kalau mau dipasarkan masuk ke mall atau ke butik juga terlalu mungkin pemasarannya kurang, tidak banyak dikenal. Tapi kalau lewat internet, lewat e-commerce itu atau lewat toko online itu sangat memungkinkan. Untuk itu internet memang hasil kreativitas di zaman di abad 21 ini yang sangat monumental. Dan jangan dikira pengembangan dari internet dan dunia maya ini hanya monopoli orang-orang Eropa atau Amerika atau Jepang, Korea. Orang Indonesia juga mengembangkan. Kita dengar terakhir sistem 4G, mulanya 3G jadi 4G itu ciptaan orang Indonesia yang berada di Jepang. Dengan demikian kita tidak ketinggalan. Jadi hilangkan perasaan kenapa kita tinggal menggunakan informasi dari luar, kemudian orang Indonesia sendiri tidak bisa membuat atau menciptakan. Ternyata tidak, kita sangat mungkin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Alim, Maha mengetahui, dan Al-Alim juga Maha mengetahui dan sangat berilmu, Maha berilmu. Maka semua ilmu di dunia ini adalah sebenarnya dari Allah. Tidak usah kita kecil hati, orang Islam tidak bisa menciptakan. Sudah tidak perlu lagi pertanyaan seperti itu. Bisa nggak kita menciptakan HP? Tidak usah tanya seperti itu, pakai aja langsung. Karena ilmunya adalah dari Allah. Dan kita yang harus terus meningkatkan kreativitas. Namun harus diantisipasi kelemahan dan juga dampak negatif dari hal ini. Anak-anak kalau yang tidak terbiasa belajar dengan bertahap dan pelan-pelan, tahu-tahunya dikasih internet, dia juga kaget. Karena tabiat manusia adalah harus juga ada tahap-tahapan. Untuk itu harus ada pendampingan, harus mendampingi generasi muda untuk menggunakan. Karena jadi manusia robot sebenarnya, atau manusia robot itu yang lebih bisa unggul dari manusia. Saya tekan, tidak mungkin ada alat lebih unggul dari manusia, karena manusia punya akal pikiran. Dan kalau akal pikiran ini adalah ciptaan Allah, maka kita harus muliakan. Kalau alat-alat ini ciptaan manusia.
dengan sedikit inovasi yang dilakukan, tetapi dampaknya sangat luas bagi Jack Ma dan Bill Gates untuk Microsoft dan Internet Finance. Dampaknya juga harus kita perhatikan bahwa di Indonesia ini fintech, internet, finance dan juga go payment atau apa itu yang semuanya berarah pada transaksi keuangan itu juga harus diperhatikan karena orang menciptakan fasilitas ternyata ada kontranya atau ada yang bisa menerobos itu sehingga kita banyak juga lihat kasus-kasus dana dibayar atau terbayar tidak sesuai yang diperintahkan atau bahkan bisa menerobos ke rekening dan lain-lain. Inilah yang tidak diinginkan. Terus di Indonesia ini WiFi itu termudah, termurah dibanding dengan negara-negara lain. Kalau sudah ya Amerika jelas ya, dia hampir semua menggunakan internet, tetapi internetnya mahal, jadi yang mampu yang bayar dan digunakan secara efisien. Tapi kalau kita tidak ya, di setiap mana nih kita lihat pasti ada alat ini untuk internet. Dimanapun, bahkan kalau kita WA mati sejenak udah panik. Itulah ketergantungan terhadap alat ya. Namun harus juga kita lihat alat-alat ini berguna dan khususnya untuk mengembangkan bisnis. Ini fintech ya, akan muncul berbagai layanan keuangan melalui beberapa banyak model bisnis yang bisa dilakukan. Saya ada teman di Thailand, anak usia di kelas 5 itu usia berapa? 10 ya? 11 tahun, dia sudah diajar berbisnis, mengelola koperasi sekolah. Jadi setelah sekolah pukul 2, dia bertugas mengurusi koperasi sekolah anak 10 tahun. Koperasi sekolah dari segi akuntansinya, pembelian, penjualan itu sudah ada tim anak-anak kecil yang mengurusinya sehingga nanti sampai jam 5 baru dia pulang. Jadi pegawai koperasi anak-anak. Nah ini sangat indah, didorong sejak awal untuk entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah melakukan hal-hal yang inovatif, tetapi dia dengan disiplin dan niat teguh untuk melakukannya. Kalau tidak demikian nanti tidak jalan entrepreneurship. Entrepreneurial jiwa entrepreneurialnya tidak jalan kalau tidak ada kreativitas dan juga disiplin. Ya, jadi ini masih dua juga, yang negatif dan yang positif. Lanjut. Ini adalah 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech, financial technology. Ya, beroperasi dengan di berbagai bidang, tapi terbanyak 56%-nya bergerak di bidang payment, settlement dan clearing, jadi keuangan. Jadi untuk pembelian jasa jual beli itu sedikit. Untuk inilah yang harus kita antisipasi agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita perlu juga lihat resiko dari teknologi financial. Ibaratnya ada di otak kita hal-hal yang positif kita bisa lakukan, tetapi banyak juga yang mengganggu, yang menjadikan resiko dari upaya-upaya kita. Resiko diantaranya adalah tentu harus mengikuti regulasi dari pemerintah setempat. Regulasi di Indonesia berbeda dengan yang di negara lain, sehingga hati-hati kalau mau menjual ke luar negeri lewat
memotivasi bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia maya dengan baik, mengembangkan bisnis dan berakhlak. Ini yang saya ingin pesankan, bahwa tidak bisa dalam dunia bisnis mau berkembang tetapi dengan adanya kelicikan, ya, itu kalau itu saya yakin, atau manipulasi, atau juga dengan kebohongan. Nah, ini tidak. Selain itu juga bertentangan dengan akhlak yang karimah yang kita ketahui. Walaupun dunia sudah maju, tetapi akhlak harus mengikuti. Jangan ada alat maju, alat canggih, tetapi kita tidak ikuti dengan akhlak yang juga dengan punya moral tinggi, pemahaman tentang nilai-nilai luhur seperti itu. Jadi saya sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mendorong agar dunia maya ini dikembangkan. Kami punya Fakultas Sains dan Teknologi dan juga sudah menyelenggarakan Expo Robotik Expo di Auditorium Haruna Setiabudi UIN Jakarta. Jadi kita kembangkan hal-hal teknologi. Nah, di Fakultas Ekonomi juga mengembangkan banyak hal. Seingat saya juga ada yang tentang zakat, aplikasi, membuat aplikasi bagaimana membayar zakat dengan mudah, membeli wakaf. Nah, jadi kita arahkan era digital ini kepada yang islami, yang aman, tidak neko-neko dan tidak juga manipulatif. Saya kira ini prinsip dalam pelaksanaan dari digitalisasi dan penggunaan kita terhadap digital. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas undangannya. Ini saya jauh hari memang sudah diundang dan saya agendakan betul agar tidak digeser. Jadi alhamdulillah pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, dan saya harap ikatan alumni Madrasah Pembangunan bisa mendorong kemajuan-kemajuan lagi di masa yang datang. Insya Allah. Ya, sebagaimana logo MP, logo MP ya, sama dengan logo UIN Jakarta. Nah, dan ada yayasan. Oh, ini kerja sama pusat bisnis, makanya ada. Ya, sama dengan apa? Ya, MP ini namanya yayasannya Syarif Hidayatullah Jakarta dan berada di lingkungan UIN Jakarta. Kita harap nanti melalui yayasan bisa ada upaya-upaya bagaimana berintegrasi dengan UIN Jakarta, dan ada niatan memang menjadikan MP ini sebagai lead school dari UIN Jakarta yang bisa dimanfaatkan oleh semua dosen dan juga mahasiswa dari berbagai fakultas di UIN Jakarta. Sains teknologinya bisa, ekonomi dan bisnis bisa, tarbiyahnya bisa, kemudian fakultas syariah bisa, dan lain-lainnya semua bisa. Untuk itu kita ingin sama-sama berkembang dan tidak ada yang menyalahi aturan, karena ada sekolah swasta di lahan negeri ini masih menyalahi aturan, dan kita ditegur terus oleh BPK bagaimana penyelesaiannya supaya bisa dilanjutkan. Ya, ini hanya unek-unek sedikit, tetapi insya Allah Madrasah Pembangunan akan maju lagi di masa yang akan datang. Juga alumni-alumninya juga membanggakan kita dan juga berkontribusi positif pada MP insya Allah. Terima kasih, dan untuk mengawali seminar ini, seminar bisnis era digital yang
ambiar. Saya senang juga kata ambiar. Untuk mengawali seminar ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan ini kita saya akhiri sambutan saya, dan mudah-mudahan kita dengarkan dan ambil manfaat dari para narasumber untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita insyaallah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Harimani kami mohon bertiga di atas panggung karena dari panitia ingin memberikan cindera mata sebagai